Selamat pagi, siang, malam untuk Bapak dosen, teman-teman, dan siapapun yang menyaksikan video ini. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil asesmen yang sudah kami ulas di ruang kelas, tepatnya di SMA Negeri 1 Ngaglik, tempat kami PPL. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami dulu yang beranggotakan nama saya Venta, dan ada teman saya Yuni, Dian, dan Erlin. Selanjutnya, asesmen yang kami ulas atau yang kami analisis itu ada dengan mata pelajaran matematika, lalu fasenya fase E atau kelas 10, dengan materi ajar trigonometri, jenis asesmennya formatif, dan bentuk asesmennya itu berupa LKPD dan beberapa pertanyaan refleksi. Lalu asesmen yang dianalisis memuat capaian pembelajaran yang meliputi di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Lalu, untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, serta metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa serta dapat menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa untuk menyelesaikan masalah secara kritis, kreatif, dan bergotong royong dengan tepat. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Menurut kelompok kami, dalam asesmen tersebut, hal yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah dengan mencantumkan materi yang telah dipelajari pada LKPD yang diberikan. Contohnya yaitu seperti gambar pada layar. Sehingga peserta didik dapat mengingat kembali terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dipelajari pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan pada LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Selanjutnya, pada pertanyaan yang kedua, yaitu bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Menurut kelompok kami, pada asesmen yang diberikan, yaitu LKPD, belum menunjukkan adanya kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Sehingga, guru perlu memberikan suatu permasalahan kontekstual dengan menyesuaikan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik untuk membangun konsep dari suatu materi yang diajarkan agar mereka lebih mudah memahaminya. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwasannya ada keterkaitannya, yaitu ketika guru memberikan LKPD untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara asesmen yang diberikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Nah, jawaban dari kami itu berada pada langkah pembelajaran pada bagian penutup. Di sini, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Di sini kita memberikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja yang pelajari hari ini? Kemudian, yang kedua, apa saja yang sudah saya pahami dari pembelajaran hari itu? Dan yang ketiga, bagian mana yang belum saya pahami? Hal tersebut menunjukkan kesesuaian bahwa guru telah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan.
Berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan sebelumnya, jika menjadi guru, kami merasa perlu untuk meningkatkan atau menambahkan beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian masalah kontekstual dapat dibuat lebih bervariasi dan juga dimasukkan dalam LKPD, tidak hanya pada latihan soal saja. Kemudian masalah kontekstual yang dipilih dapat menyesuaikan dengan lingkungan budaya siswa dan juga karakteristik siswa. Selanjutnya, kami juga merasa perlu untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Selanjutnya, kami juga merasa perlu untuk melakukan diferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah terkait media. Media dapat disajikan lebih dari satu jenis menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Jadi, media yang digunakan tidak hanya visual atau tertulis, melainkan juga bisa berupa audio atau video, dan juga memberikan kegiatan praktik bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, untuk materi juga dapat didiferensiasi menjadi 3 level. Misalnya, untuk level siswa dengan level kemampuan rendah, sedang, dan juga baik. Untuk penjelasan atau uraian tentang materi dapat dilihat pada slide. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Sekian dan terima kasih.